Selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama dengan saya, Nila Irda, inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama. Komisi 3 DPR RI, Tribuners menggelar rapat kerja dengan Jaksa Agung RI Yasir Burhanuddin pada Senin 14 Juni 2021. Rapat dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni. Dalam rapat kali ini ada beberapa hal yang diagendakan akan dibahas. Salah satunya adalah penanganan kasus yang menarik perhatian publik dan juga koordinasi yang dilakukan oleh lembaga terkait. Selain itu dibahas pula mengenai pola penataan organisasi dan juga tata kerja Kejaksaan RI dan evaluasi pelaksanaan peraturan Jaksa Agung. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, telah bergabung bersama saya, wartawan tribunnews.com, ada Vincentius di lokasi. Halo, selamat sore Vincent. Ya, selamat sore Nila. Saya ada di lokasi. Baik, bisa diinformasikan Vincent apa saja penanganan kasus menarik perhatian publik dan juga anggota Komisi 3 DPR RI yang dibahas dalam rapat kali ini? Ya, jadi ada dua kasus yang menjadi sorotan dari Komisi 3 dalam rapat dengan Jaksa Agung ini. Pertama, kasus itu adalah kasus tentang skandal emas impor senilai 47,1 triliun yang disoroti oleh anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PAN Sarifudin Suding dan juga dari fraksi PDIP Perjuangan, yaitu Arteria Dahlan. Jadi Suding mengatakan bahwa biasanya kita dikenal dengan money laundry, tapi sekarang ini ada modus-modus terbaru, yaitu pencucian emas, di mana seakan-akan perusahaan itu melakukan impor emas dari luar negeri, tapi nyatanya tidak tercatat sama sekali. Dan Arteria pun mengamini hal tersebut. Dia menyatakan emas yang semulanya itu dikirim dari Singapura dengan sudah siap diperjualbelikan dan juga sudah dilabeli, tapi ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, emas tersebut justru dicatat sebagai masih berupa bongkahan emas. Hal itu dilakukan demi menghindari pajak impor dan juga pajak penerimaan impor. Kemudian kasus kedua, terdapat anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3, yaitu Arsul Sani, menyoroti perihal disparitas dalam penuntutan perkara tindak pidana umum. Dia menyatakan bahwa ada perbedaan antara proses penuntutan hukum bagi orang yang berseberangan sikap politiknya dengan pemerintah dengan yang tidak. Dia mencontohkan kasus Habib Rizik Syihab dan juga Ratna Sarumpait, di mana mereka mendapatkan hukuman maksimal karena dinilai diduga mereka berseberangan dengan pemerintah. Sementara dari yang tidak berseberangan dengan pemerintah, yaitu dia mencontohkan kasus Sunda Empire, hanya mendapatkan hukuman yang ringan, meski perkara tuntutan dan pasal yang dikenakannya sama. Begitu, Nila. Vincent, kemudian terkait kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi yang disoroti oleh Komisi 3 DPR RI, apa tanggapan dari Jaksa Agung? Ya. Untuk terkait kasus skandal impor emas tadi sendiri, Jaksa Agung Yasir Burhanuddin mengatakan pihaknya sudah mulai melakukan penyelidikan atau pengusutan terkait hal tersebut. Dia beralasan bahwa pihaknya itu tidak hanya mengawal APBN saja, melainkan juga Kejaksaan Agung memiliki program untuk menyelamatkan uang yang masuk ke negara atau penerimaan negara. Dia juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawasi penerimaan baik di bea cukai dan perkara-perkara lainnya. Sementara terkait kasus dugaan disparitas, Jaksa Agung sendiri mengatakan hal tersebut terjadi karena dampak dari perubahan baru adanya pedoman Jaksa Agung. Di pedoman Jaksa Agung sendiri itu dia mengatakan bahwa pihaknya memberikan kewenangan untuk penuntutan ke daerah-daerah oleh jaksa daerah. Dan itu menurutnya adalah satu kelemahan tersendiri karena pihaknya tidak bisa mengawasi secara langsung adanya disparitas tersebut. Karena itu pihaknya pun mengatakan akan fokus menyelidiki kasus tersebut, dan juga pihaknya menekankan walaupun memberikan kewenangan ke daerah, namun pengawasan tetap akan ada berada di pusat,
demi menghindari terjadinya disparitas ini kembali. Begitu, Nila. Vincent, terakhir untuk kesimpulan dari hasil rapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung yang digelar hari ini seperti apa, bisa diinformasikan? Ya, tadi terdapat 3 kesimpulan yang sudah disepakati bersama dan dibacakan oleh pimpinan rapat, yaitu Ahmad Saroni. Kesimpulan pertama sendiri adalah Komisi 3 DPR RI mendukung dan penanganan perkara, khususnya yang menarik perhatian masyarakat atau terkait dengan optimalisasi pendapatan negara dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan dan transparansi publik. Kemudian kesimpulan kedua, Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk segera mengisi kekosongan jabatan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI nomor 1 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia agar dapat mendukung efektivitas dan transparansi penanganan perkara konektivitas di bidang pidana militer. Sementara kesimpulan terakhir yaitu adalah Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung untuk mengatur pengelolaan struktur organisasi dan sumber daya manusia secara lebih objektif dan terukur, khususnya dalam sistem penempatan jaksa yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan organisasi sehingga mendukung responsivitas dan akuntabilitas kerjanya. Begitu, Nila. Vincent, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.